Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fazar di Yutor Channel. Oke, kali ini Yutor Channel akan melanjutkan sesi persiapan UTBK tahun 2022. Jadi ini video dikhususkan untuk kalian para pejuang UTBK 2022 atau SBMPTN 2022 yang mana tidak akan lama lagi kita akan menjumpainya. Nah, tentu saja untuk Yutor Channel ini yang dibahas adalah kimia dan kali ini kita akan membahas materi sel volta. Oke, silakan jika kalian suka dengan video ini like, comment, share, subscribe dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar Bapak semakin semangat untuk memberikan ke kalian video-video tentang pembahasan soal-soal UTBK sebagai persiapan UTBK tahun 2022. Yuk disimak. Oke, ini soal yang pertama terkait sel volta. Ini soal kimia SBMPTN tahun 2018, kode 402 untuk nomor 38. Berikut ini adalah data potensial reduksi standar E0 untuk beberapa kation. Oke, di sini ada CO, ada Cr, ada Cu, ada Pb. Sel volta yang memiliki potensial sel paling besar. Potensial sel paling besar. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menjawab soal seperti ini. Kita bisa menganalisis satu persatu. Kita analisis satu persatu berapa S-selnya. Tips menjawabnya, tips untuk mencari E0 sel terbesar. Cukup kita ingat deret volta. Deret volta. Ingat konsep deret volta. Di mana deret volta semakin ke kiri itu semakin negatif, yang mana dia akan mengalami oksidasi, dan semakin ke kanan itu semakin positif, yang mana dia akan mengalami reaksi reduksi. Maka untuk mendapatkan potensial terbesar atau perbedaan potensial terbesar, kita pilih yang paling kiri dengan paling kanan. Maka dari ion yang ada di sini tinggal kita urutkan. Yang paling kiri tentu paling minus, itu ada Cr. Kemudian ada CO, di CO ada Pb, dan terakhir paling kanan ada Cu. Maka pilihan pertama yang potensialnya terbesar adalah ketika Cr mengalami oksidasi dan Cu-nya yang mengalami reduksi. Tinggal kita samakan dengan option yang ada di sini. Ingat, ini adalah notasi sel. Untuk notasi sel, kita perlu ingat bahwa di samping atau tanda 2 ini di kirinya adalah proses oksidasi atau reaksi oksidasi, sedangkan kanan adalah reaksi reduksi. Maka yang oksidasi harus Cr. Berarti Cr akan mengalami oksidasi menjadi apa? Kita lihat Cr3+. Berarti menjadi Cr3+, jembatan sel yang mengalami reduksi adalah Cu. Maka Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu. Maka yang sesuai adalah yang C. Jawaban adalah C. Nah, itu tips untuk menjawab soal ketika mencari E0 sel terbesar. Sangat mudah, kita tidak perlu mencari satu persatu. Cukup dianalisis mana yang paling besar mengalami oksidasi dan mana yang paling besar peluangnya untuk mengalami reduksi. Maka tinggal kita ambil antara kiri dan kanan, maka di sini akan kita dapatkan E0 terbesar. E0 sel terbesar. Seperti itu untuk soal yang ini. Mari kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, masih di soal SBMPTN terkait sel volta. Ini SBMPTN 2018 kode 422. Berikut adalah data potensial reduksi standar E0 untuk beberapa kation. Oke, dengan model yang sama ya, kation, ada 5 kation di sini. Kemudian pertanyaannya adalah logam yang dapat melindungi besi terhadap korosi. Terhadap korosi. Oke, ini soal yang mudah tentunya. Bagaimana dalam menjawabnya? Kalian perlu ketahui apa itu peristiwa korosi. Di dalam reaksi kimia, peristiwa korosi itu adalah ketika logam mengalami reaksi oksidasi. Ketika logam mengalami reaksi oksidasi, maka peristiwa korosilah di situ terjadi. Sekarang diminta besi.
besi harus dilindungi agar tidak terjadi oksidasi. Maka jangan membuat besi tidak boleh mengalami oksidasi. Maka untuk menjawabnya simple. Kita ingat kembali deret volta. Konsep deret volta harus kita ingat kembali. Ini deret volta. Semakin ke sini semakin negatif, ke kiri artinya oksidasi. Semakin ke kanan semakin positif, artinya reduksi. Kita urutkan kembali logam-logam yang ada dari yang paling minus, yaitu Mg. Setelah Mg, minus 2, kemudian ke minus 4, Fe. Kemudian minus 25, Ni. Kemudian minus 0,1, Sn. Dan yang paling besar di sini positif 0,3, Cu. Fe ada di sini. Ini Fe. Maka untuk melindunginya, kita pasangkan Fe dengan logam yang lain agar Fe mengalami reduksi. Ingat, semakin ke kiri oksidasi, semakin kanan reduksi. Berarti kita pasangkan agar Fe ada di sebelah kanan logam yang lainnya. Maka kalau dengan urutan ini hanya satu, hanya Mg yang ada di sebelah kiri Fe. Sehingga ketika kita pasangkan antara Mg dengan Fe, maka Mg yang akan mengalami oksidasi, sedangkan Fe akan mengalami reaksi reduksi. Inilah yang disebut dengan sistem perlindungan katodik. Jadi kita melindungi Fe dengan cara mengorbankan logam yang lain untuk mengalami reaksi oksidasi. Maka ini jawabannya adalah Mg. Seperti itu. Jadi mudah untuk menentukannya. Kembali lagi di deret volta atau di sel volta ini poin penting adalah kuasai kembali konsep deret volta. Konsep deret volta harus kalian kuasai. Semakin kiri negatif, semakin ke kanan positif. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Oke, ini dia soal yang ketiga, masih dengan soal sel volta. Ini soal SBMPTN 2019. Sebuah sel galvani tersusun dari elektroda grafit, karbon, yang dicelupkan ke dalam larutan KMNO4 dalam suasana asam. Dan elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam larutan ZnNO3 2 kali. Jika sel tersebut dioperasikan, pernyataan yang benar adalah, oke, kita harus buat dulu nih, kita harus buat proses yang terjadi di sel volta. Nah, untuk membuat proses sel volta, itu kan ada dua. Kita bisa menggunakan diagram atau gambar, atau cukup kita pakai notasi sel. Dengan notasi sel saja, kita sudah bisa menentukan keduanya. Oke, dari dua ini kita tinggal tentukan saja salah satu yang mau digunakan. Lebih baik pilih yang notasi sel, karena lebih mudah membuatnya tidak perlu menggambar. Oke, untuk notasi sel maka kita harus tentukan mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Oksidasi dan reduksi. Cukup kita bisa lihat dari data E0 yang ada. Zn2+, itu kalau dia mengalami oksidasi minus 0,76, sedangkan Mn ini plus 1,49. Artinya dia lebih positif Mn, maka Mn akan mengalami reaksi reduksi. Maka yang reduksi adalah Mn. Sedangkan Zn akan mengalami oksidasi. Nah, kita buat notasi selnya. Yang akan mengalami oksidasi adalah Zn. Berarti Zn mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Sedangkan di sini MnO4 min, MnO4 min akan mengalami reduksi menjadi Mn2+. Ini berarti oksidasi dan ini reduksi. Kita sudah mendapatkannya. Dan ingat, yang mengalami oksidasi artinya akan menghasilkan elektron. Sedangkan yang mengalami reaksi reduksi artinya membutuhkan
elektron. Maka kalau pertanyaannya nanti ada terkait aliran elektron, elektron akan mengalir dari yang mengalami oksidasi ke yang mengalami reduksi. Sekarang bisa kita analisis satu persatu, mungkin dari bawah ya. Konsentrasi ion MnO4- bertambah. Ini sudah jelas, salah. Kenapa? Karena kita tahu reduksi dari MnO4- menjadi Mn2+. Artinya konsentrasi MnO4- akan berkurang, bukan bertambah. Kemudian konsentrasi ion Zn2+ itu bertambah. Jelas, betul. Karena dari ion Zn berubah menjadi Zn2+. Reaksinya seperti itu, reaksi oksidasi. Artinya produknya Zn2+ akan bertambah. Makanya kita sudah ketemu dengan 2 saja. Jawabannya adalah yang D. Kemudian elektron mengalir dari elektroda grafit ke elektroda Zn. Oke, grafit itu dicelupkan ke dalam larutan KMnO4. Berarti di sini grafit. Sedangkan di sini menggunakan elektroda Zn. Maka elektron akan mengalir dari Zn ke grafit. Ini salah. Nah, selanjutnya untuk opsi A dan B terkait perubahan pH. pH larutan ZnNO32 bertambah, pH larutan KMnO4 berkurang. Maka cukup kita perhatikan reaksi yang terjadi di sini. Apakah terjadi pembentukan H+ atau OH- di reaksi ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena lihat, reaksi oksidasinya adalah Zn menjadi Zn2+. Reaksi reduksinya adalah MnO4- menjadi Mn2+. Maka ini tidak. Nah, ini jawabannya adalah D. Baik lagi, ini adalah soal yang menuntut kita untuk menganalisis setiap optionnya. Nah, ini adalah karakteristik dari sel volta atau proses sel volta. Maka untuk menganalisis proses sel volta ya karena harus memahami sel voltanya. Memahami prosesnya seperti ini. Aliran elektron ya datangnya dari yang menghasilkan ke yang membutuhkan. Terus yang oksidasi yang mana, reduksi yang mana? Itu harus kalian tentukan. Nah, ini termasuk soal yang mudah buat kalian. Syaratnya pahami proses sel volta. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir untuk sesi kali ini. Ini dia untuk soal yang terakhir memang agak jauh meloncat ke tahun 2012, tapi kenapa Bapak bahas ini atau saya bahas ini? Karena konsep dasarnya di sini dikeluarkan. Dan di sini perlu rasanya Bapak jelaskan ke kalian agar kalian mengingat kembali konsep dasar di sel volta. Yuk, kita bahas soal senam PTN tahun 2012 IPA dengan 531 nomor 43. Diketahui E0 dari setiap logam, kemudian ditanyakan pada keadaan standar pernyataan yang benar untuk reaksi 3Zn plus 2Cr3 plus menjadi 3Zn2 plus 2Cr adalah 1 reaksi berlangsung spontan, 2 potensial standar reaksi plus 0,02, 3 Zn S merupakan reduktor, 4 Cr solid merupakan oksidator. Untuk menjawab ini berarti kan kita harus analisis setiap optionnya. Di sini saya ingatkan kembali, ketika option A yang dipilih itu ketika 1, 2, 3 benar. Kemudian option B kita pilih ketika 1 dan 3 benar. Option C ketika 2 dan 4 benar. Option D ketika 4 saja yang benar. Dan option E ketika semua benar. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Kita diminta untuk menganalisis terhadap pernyataan reaksi ini. Maka cukuplah kita bahas reaksi yang ini. Oke, saya perbesar dulu di sini, saya copy. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, ini kita akan bahas, kita tentukan siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Zn ini bilangan oksidasinya 0 karena dia unsur bebas. Cr ini 3 plus 3. Kemudian Zn ini plus 2 dan Cr ini 0. Maka Zn itu akan mengalami oksidasi. Sedangkan Cr akan mengalami reduksi. Maka bisa kita analisis. Zn ini merupakan, kalau dia oksidasi berarti Zn merupakan
reduktor. Sedangkan ion Cr3+ ini yang adalah sebagai oksidator. Maka option yang 4 ini yang CRS merupakan oksidator sudah salah. Oke, kemudian karena kita sudah menemukan bahwa yang oksidasi adalah Zn dan reduksi adalah Cr, maka kita bisa tentukan E0 selnya. Dari rumus E0 yang mengalami reduksi dikurang E0 yang mengalami oksidasi. Tadi yang mengalami reduksi adalah Cr. Maka tinggal kita masukkan Cr itu min 0,74 dikurang min 0,76. Sama dengan min 0,74 ditambah 0,76 volt. Maka jawabannya adalah plus 0,02 volt. Kalau dia positif, maka ini spontan. Artinya option 3 betul, pernyataan 2 betul, pernyataan 1 betul. Maka untuk soal ini jawabannya adalah A. Oke, itu dia untuk video pembahasan soal persiapan UTBK tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat, terus berjuang buat kalian semua dan tetap ikuti video-video yang ada di channel ini. Insya Allah semua pembahasan soal persiapan untuk UTBK terkait kimia akan dibahas semuanya sampai kalian menjelang UTBK tahun 2022. Dan tentu video ini bisa kalian manfaatkan kapanpun. Jika kalian suka dengan video ini silakan di like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya agar kalian terus semangat untuk belajar kimia dan meraih kesuksesan di UTBK tahun 2022. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.